Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan gua Ray Wigoro Pangestu. Kali ini kita akan membahas video tentang emotional intelligence atau yang sering disebut konsep kecerdasan emosional. Pernahkah kalian bertanya, kenapa ada orang yang pintar secara akademik, IPK tinggi, tapi kok sulit banget ya berinteraksi sama orang lain? Ataupun sebaliknya, ada yang biasa-biasa aja nilainya, tapi kok gampang banget bergaul, disukai, dan selalu sukses dimanapun dia berada. Jawabannya bukan cuma soal IQ, tapi ada satu aspek kecerdasan yang lain yang sering kali terlupakan, tapi dampaknya luar biasa besar dalam hidup kita. Itulah kecerdasan emosional. Di video ini kita akan bedah tuntas apa itu kecerdasan emosional, kenapa ini penting banget, dan gimana cara kita bisa mengasahnya. Siap untuk upgrade diri? Bayangkan emosional itu kayak GPS, emosi dalam diri kita. Bukan cuma tahu arah, tapi juga tahu gimana cara ngerespon diri jalan yang berliku. Emotional intelligence itu kemampuan kita untuk mengenali, memahami, mengelola emosi diri sendiri, dan juga emosi orang lain. Ini bukan berarti kita nggak boleh sedih atau marah ya, tapi gimana kita bisa mengendalikan setir emosi itu, bukan malah dikendalikan oleh emosi. Selama ini kita sering banget mengukur kepintaran dari IQ, tapi riset menunjukkan orang yang sukses di berbagai bidang, baik itu karir, hubungan, atau kebahagiaan personal, justru punya yang emosional yang tinggi. Bahkan banyak ahli bilang, emotional intelligence itu lebih berpengaruh terhadap kesuksesan di hidup daripada IQ. Konsep ini pertama kali populer lewat Daniel Goleman di tahun 1995 dengan bukunya yang fenomenal. Beliau mempopulerkan bahwa AI ini punya peran krusial dalam kehidupan. Pernah nggak sih kita salah paham sama temen cuma karena kita nggak ngerti emosi mereka? Atau malah kita sendiri yang emosi duluan? Dengan emotional intelligence, kita bisa jadi pendengar yang lebih baik, lebih empatik, dan membangun hubungan yang lebih kuat. Konflik itu pasti ada, tapi gimana kita menghadapinya? Apakah kita melarikan diri atau malah meledak-ledak? Emotional intelligence membantu kita mencari solusi, bukan malah memperkeruh suasana. Kadang keputusan kita disadari emosi, bukan logika. Emotional intelligence membantu kita mengambil keputusan yang lebih rasional, meskipun dalam tekanan emosi. Pentingnya di dunia profesional atau karir emotional intelligence ini. Pemimpin yang baik bukan cuma cerdas ide, tapi juga cerdas emosi. Mereka bisa memotivasi tim, memahami dinamika kelompok, dan menginspirasi orang lain. Dalam sebuah tim, perbedaan itu wajar. Emotional intelligence membuat kita berkolaborasi, menghargai sudut pandang orang lain, dan tetap produktif. Kegagalan itu pasti, tapi emotional intelligence membantu kita bangkit lagi dari keterpurukan, belajar dari kesalahan, dan tidak gampang menyerah. Orang yang dengan emotional intelligence tinggi cenderung lebih sedikit mengalami stres, kecemasan, atau depresi. Mereka tahu bagaimana mengelola emosi negatif dengan cara sehat. Ilustrasi situasi sehari-hari.
5 komponen utama kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Daniel Goleman membagi emotional intelligence menjadi 5 komponen penting. Mari kita bedah satu persatu, karena ini adalah kunci untuk mengasahnya. Yang pertama, kesadaran diri atau self-awareness. Ini adalah fondasi kemampuan untuk mengenali emosi kita, saat itu juga memahami apa yang memicu emosi tersebut dan apa dampaknya pada diri kita. Contohnya nih, kenapa kamu tiba-tiba merasa jengkel? Kamu sadar, oh aku lagi jengkel nih. Kenapa ya? Oh karena tugas numpuk. Terus kamu tahu kalau jengkel, kamu cenderung jadi diam atau malah meledak-ledak. Yang kedua, pengolahan diri atau self-regulation. Setelah sadar, sekarang giliran mengendalikan setir emosi. Ini kemampuan untuk mengolah impuls, menunda gratifikasi, dan merespon emosi dengan baik. Kamu jengkel karena tugas numpuk. Pengolahan diri bukan berarti kalau kamu gak jengkel, tapi kamu milih untuk gak meledek ke teman atau malah nge-scroll media sosial terus. Kamu memilih untuk mengambil napas, memprioritaskan, lalu mulai mengerjakan tugas. Yang ketiga, motivasi atau motivation. Ini bukan motivasi instan ala seminar. Ini adalah dorongan internal untuk mencapai tujuan. Semangat untuk terus berusaha meskipun ada rintangan, dan optimisme. Contohnya, meskipun tugas kamu menumpuk dan kamu jengkel, motivasi membuatmu tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya dengan baik, bukan cuma asal selesai. Yang keempat, ada empati. Kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, berusaha melihat dunia dari sudut pandang mereka. Contohnya, ketika temanmu cerita dia lagi sedih, kamu gak langsung bilang udahlah gitu aja sedih, tapi kamu berusaha membayangkan, oh mungkin kalau aku di posisinya aku juga akan sedih. Yang kelima, keterampilan sosial atau social skill. Ini adalah puncak dari semua komponen. Bagaimana kita berinteraksi secara efektif dengan orang lain, membangun relasi, berkomunikasi persuasif, dan mengelola konflik. Contohnya, karena kamu punya kesadaran diri, bisa mengelola emosi, punya motivasi dan empati, maka kamu jadi lebih mudah berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, cara mengembangkan kecerdasan emosional. Berita baiknya, emotional intelligence itu bukan bawaan lahir yang gak bisa diubah. Emotional intelligence bisa dilatih dan diasah. Ini kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat. Tipsnya yaitu, coba deh, setiap hari tulis apa yang kamu rasakan, atau yang disebut dengan jurnal emosi. Kenapa kamu merasakannya dan bagaimana kamu meresponnya. Ini melatih kesadaran diri. Yang kedua, yaitu meditasi singkat atau mindfulness. Meditasi singkat ini contohnya meluangkan waktu 5-10 menit untuk fokus pada napas. Ini membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran emosi. Yang ketiga, belajar mengelola stres. Identifikasi pemicu stresmu dari cara sehat untuk mengatasinya, seperti olahraga, hobi, ataupun ngobrol. Selanjutnya, aktif mendengarkan. Ketika orang lain bicara, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Jangan sibuk nyiapkan jawaban di kepala. Coba pahami apa yang mereka rasakan.
Selanjutnya, meminta atau memberi feedback. Beranikan diri meminta masukan dari teman atau dosen tentang cara kita berinteraksi, dan belajar memberi masukan secara konstruktif. Selanjutnya, tonton film atau baca buku. Perhatikan karakter di film atau buku. Bagaimana mereka mengatasi masalah, bagaimana emosi mereka bekerja. Ini bisa jadi pembelajaran loh. Jadi, kecerdasan emosional itu bukan cuma soal jadi orang baik, tapi jadi orang yang efektif dalam segala aspek kehidupan. Ini adalah bekal penting yang akan membawa kita jauh dari sekedar nilai di rapor. Mulailah dari hal kecil, kenali dirimu, pahami orang lain, dan teruslah berhati. Karena bukan seberapa pintar kamu, tapi seberapa bijak kamu mengolah emosimu dan berinteraksi dengan dunia. Mari kita jadikan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga kaya akan hati dan empati. Terima kasih. See you next time. Salam sehat dari gua, Ray Gunung Pangestu. Belajar terus untuk mengendalikan emosional intelijen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.